awal usaha ternak entok saya itu 300.000 Mas. Jadi modal awal 300.000 itu dari uang saku saya pada saat saya sekolah, saya kumpulkan buat beli entok Mas. Itu entok bapak saya sendiri saya beli. Untuk dari hasil peternakan ini saya bisa bantu biaya sekolah adik saya, dan saya juga buat biaya mendaftar di sekolah kedinasan atau di pendaftaran yang saya daftar dulu. Banyak lagi Mas, saya mungkin ada bisa beli HP, mungkin banyak lagi. Terus sekarang saya kembangkan lagi, saya ke dropship Mas, atau digital marketing. Jadi hasil dari entok saya kembangkan lagi, saya tabung, saya kembangkan lagi ke digital marketing atau dropship. Perkenalkan, nama saya David, umur saya sekarang 20 tahun, alamat tinggal saya di Desa Bendungan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, RT 01 RW 01. Saat ini saya menekuni dalam bidang peternakan entok hias. Saya dulu mulai beternak di entok pada tahun 2021. Pada saat itu saya itu masih sekolah Mas, masih sekolah di bangku kelas 3 SMK. Nah, pada saat itu juga saya punya angan-angan Mas, jadi punya keinginan pengen daftar di sekolah kedinasan. Jadi di saat itu juga saya pengen punya sambian, jadi ibaratnya punya kegiatan yang bisa menghasilkan Mas. Awalnya seperti itu. Nah, pada saat itu namanya di desa ya Mas, itu mau usaha apa itu bingung Mas dulu itu. Jadi karena di lingkungan itu banyak yang melihara entok, akhirnya saya tuh tertarik di bidang peternakan. Dulu saya melihara itu lokal dulu Mas. Jadi dulu tuh lokal saya pelihara, itu awalnya itu modal awal usaha ternak entok saya itu 300.000 Mas. Jadi modal awal 300.000 itu dari uang saku saya pada saat saya sekolah, saya kumpulkan buat beli entok Mas. Itu entok bapak saya sendiri saya beli. Jadi karena niat saya udah mau buat usaha, jadi walaupun itu punya orang tua, itu saya beli Mas. Jadi awal mula ternak dulu entok lokal, jadi betina 2, babon sama 1 pejantan. Itu saya beli itu dengan harga 300.000 dulu Mas. Itu. Jadi terus pada saat itu juga saya breeding, saya tuh jual minti Mas. Jadi minti itu saya jual di online kan di grup Mas. Jadi terus hasil dari minti itu saya belikan lagi babon. Jadi perputaran seperti itu Mas. Awalnya itu saya dari lokal saya breeding, saya jual minti, saya belikan indukan lagi, terus saya tukar tambah Mas. Jadi entok lokal saya jual, indukannya saya beli indukan yang silver. Nah, terus berkembang lagi di entok hias. Untuk di kandang saya saat ini, saya ada bondol kaji, ada milenial, ada jali, ada bondol klasik, ada silver, ada juga batik bondol, ada dragon, ada jumbo juga Mas. Untuk di kandang saya sendiri, untuk motif yang paling laris itu di entok milenial Mas, sama jumbo, milenial pekat gitu. Untuk populasi sekarang saya ada sekitar indukan 50 Mas. Untuk pacek ada 5, karena ada 5 seket. Untuk penjualan minti saya jualnya dari usia 3 hari sampai 1 bulan Mas. Jadi saya bagi, biasanya itu saya jual dari 0 hari sampai 7 hari itu dengan harga tertentu, dan juga umur 1 bulan itu dengan harga tertentu juga Mas. Untuk pemasaran sendiri saya menggunakan online dan offline Mas. Dalam arti online itu lewat grup Facebook, ada grup WA, ada juga lewat TikTok juga ada. Terus offline itu dari omongan ke omongan Mas. Dari contoh ada pembeli yang beli entok saya, pada saat itu juga ada mungkin teman atau tetangga yang main lihat entoknya kok bagus, celeneh gitu, akhirnya tanya ke dia yang pernah bibit ke saya, akhirnya ke sini beli gitu Mas. Itu dengan cara offline. Untuk jenis pengiriman sendiri saya bisa COD, bisa ada langsung ke sini, ada juga yang lewat jalur Clarista atau kirim luar kota. Luar kota saya ada kirim Blitar, Kudus, ada juga daerah
Kebumen, dan ada juga di Jawa Timuran mas, daerah timur. Rata-rata saya 1 bulan, karena saya menggunakan mesin tetas ya mas, jadi indukan 50 itu 1 bulan bisa menjual sekitar 120-an mindi. Menurut saya soal isu bahwa mesin tetas itu, penetasan di mesin tetas itu mungkin agak kurang baik, itu saya kurang setuju. Soalnya rata-rata pelanggan yang ada di saya itu jarang yang komplain mas. Jadi di sana itu juga endrongnya itu sehat mas. Jadi katanya kan mesin tetas itu banyak yang mati, tapi nyatanya itu enggak mas. Jadi seperti itu kenyataannya. Jadi tergantung perawatan pada saat mindi sampai besar itu gimana mas. Contoh perawatan mungkin dari dingkrami babon sendiri, tapi kalau perawatan juga kurang, mesti banyak yang mati mas. Itu tergantung perawatan pribadi, menurut saya seperti itu. Keunggulan sendiri dari mesin tetas itu adalah lebih cepat mas. Jadi lebih cepat indukannya itu bertelur lagi, dan juga populasi mindinya itu lebih cepat mas. Jadi kan dimasukkan ke dalam mesin, otomatis kan indukannya cepat bertelur lagi mas. Jadi biasanya itu umur 1 bulan mindi itu netes, tapi kan kalau pakai mesin itu ngkremi indukannya cuma 7 hari atau 1 minggu. Terus saya masukkan ke mesin tetas, jadi seperti itu. Pada saat ini saya jujur saja, saya ini masih mendaftar di sekolah kedinasan mas, di Politeknik Ilmu Kemasyarakatan. Di saat itu juga kan banyak waktu luang mas, soalnya itu pendaftaran dari awal itu, mulai pendaftaran itu bulan Mei mas, bulan Mei sampai pengumuman akhir itu bulan September. Jadi kan banyak waktu luang mas, jadi sangat masih bisa saya itu untuk masih beternak, dan juga tetap saya akan kembangkan mas di dunia ternak ini. Soalnya kan saya perhitungan tuh masih ketemu mas, mati untung, jadi masih lumayan juga untuk hasilnya dari entok ini sendiri mas. Menurut saya pribadi itu usaha itu enggak, ibaratnya itu enggak harus ini itu mas, dimana itu yang menghasilkan bisa kita itu teruskan mas. Jadi kan di dunia peternakan sendiri mungkin banyak sekali pemuda-pemuda yang untuk beternak itu tuh masih ibaratnya tuh masih kurang dan jarang, tapi kita lihat hasilnya mas. Dari hasil peternakan ini itu kalau dikalkulasi hasil mas, itu insya Allah nggak kalah sama yang mungkin di pekerjaan yang lain seperti itu. Saat ini rata-rata dari biasanya saya itu usaha di 50 indukan ini, saya omset rata-rata dari per bulan itu sekitar 4,5 juta dari entok sendiri mas. Saya juga soalnya ada bebek lagi mas, itu 4 jutaan, 4,5 juta sampai 4 juta itu omset. Itu potong pakan itu total indukan 50 indukan sama 5 pacek itu 3,5 kilo bekatul, terus sama nasi sisa, terus ada azula ataupun kangkung, nah sama konsentrat mas. Selain entok saya juga menetaskan bebek yang omsetnya juga lumayan mas. Soalnya kan bebek itu bertelur itu setiap hari mas, jadi ibarat kata itu setiap hari kita masukkan telur ke mesin, insya Allah jadi di UD itu harga jualnya juga laris mas. Jadi seperti itu di bebek. Tapi kalau bebek sendiri kan harga itu udah kepatok mas, jadi ibarat kata itu nggak bisa kita naikkan harga. Kalau kita naikkan harga kita harus tambah umur. Tapi kalau di entok diester sendiri kita mungkin dari 3 hari, umur 3 hari itu kita kalau udah tahu pacok sama indukannya bagus, itu dari harga itu mengikuti mas. Jadi seperti itu. Perawatan dari kandang saya sendiri, jadi ada beberapa macam teknik mas. Yang pertama, kalau kandang saya sendiri itu dari kandang itu harus tertutup mas. Jadi tertutup, jadi jangan sampai itu peliharaan kita, entok kita itu kontak sama hewan di luar kandang mas. Jadi saya tutup mulsa sama saya tutup waring, jadi kan agar agak nggak kontak sama hewan di luar. Dan juga perawatan kandang, contoh air harus diganti setiap hari, maksimal itu 2 hari sekali, dan pakan juga harus teratur. Karena indukan itu kalau sampai pakan itu bisa diganti-ganti, biasanya akan kaget. Dan juga obat-obatan mas, terutama vaksin AI itu buat indukan. Terus ada juga obat-obatan vitamin atau jamu-jamuan. Itu kalau saya pribadi perawatannya per 1 bulan sekali, itu semprot kandang mas. Semprot kandang per 1 bulan sekali sama kapur dolomit. Jadi kapur dolomit itu di luar kandang per 1 bulan sekali. Obat-obatan juga mengikuti mas. Contoh pada saat ada entok yang kurang sehat, harus langsung dikarantina. Jadi jangan sampai kita udah tahu itu entok, bahwa itu entok udah ibaratnya itu nggak sehat, kita biarkan saja, nanti akan fatal ibaratnya mas. Jadi seperti itu, perawatan seperti itu dari kandang saya pribadi. Kandang saya itu model seket mas, jadi
ada beberapa jenis di kandang saya, makanya itu saya seket-seket mas. Supaya apa? Jadi pembeli itu udah lebih yakin mas, jadi udah tahu tuh pacek babonya itu udah tahu mas, jadi nggak bakalan mungkin kecampur mas. Soalnya banyak itu peternak, ada juga peternak itu versi yang model kandang itu los mas, jadi banyak itu basor, ada silver, ada lokal, ada milenial, ada jumbo jadi satu mas. Contoh banyak pembeli pengen beli anakan milenial mas, jadi sama pengen beli anakan milenial tapi di kandang itu ada 5 pacak dipol jadi satu mas, mesti kan ada yang kalah mas dari antara 5 basor itu mas. Jadi memang bener indukannya indukan milenial, tapi belum tentu pacaknya itu pacak milenial mas, jadi seperti itu. Jadi makanya itu saya usahakan kandang saya itu sekat-sekat mas, jadi jumbo sama jumbo, bondol klasik sama bondol klasik, milenial sama milenial, ada bondol sama bondol. Jadi insya Allah pembeli itu lebih paham dan lebih bantal, lebih percaya mas, jadi lebih semangat juga untuk membesarkan anakannya. Untuk atap sendiri, saya memang rancangan desain dari saya sama adik saya itu model atap, kan ini atapnya itu 4 meter mas, jadi 4 meter ke bawah. Jadi yang 2 meter saya desain itu memang tertutup mas, jadi mulsa double sama UV. Untuk yang 2 meter ke bawah itu saya menggunakan UV mas, jadi tetap kena panas tapi nggak kena hujan. Yang 2 meter ke bawah, yang 2 meter ke atas itu agar kan itu bawahnya ada angkreman mas, jadi angkreman itu biar nggak kepanasan. Untuk kandang yang sebelah sini itu saya loskan karena biar ada udara yang masuk ke atas tapi nggak ke samping. Untuk dari hasil peternakan ini saya bisa membantu biaya sekolah adik saya, dan saya juga buat biaya mendaftar di sekolah kedinasan atau di pendaftaran yang saya daftar dulu mas. Jadi seperti itu. Jadi banyak lagi mas, saya mungkin ada bisa beli HP, mungkin pasti banyak lagi. Terus sekarang saya kembangkan lagi, saya ke dropship mas, atau digital marketing. Jadi hasil dari entok saya kembangkan lagi, saya tabung, saya kembangkan lagi ke digital marketing atau dropship, untuk beli PC mas. Harapan saya pribadi di dunia peternakan ini ya semoga entok, para peternak entok lebih semangat lagi, dan khususnya kaum para pemuda jangan gengsi dan jangan malu untuk beternak, karena beternak itu asik, dan insya Allah dari segi hasil kalau kita maksimal dan kita itu benar-benar ada planning, kita ternak, kita target, insya Allah hasilnya itu nggak kalah sama pekerjaan yang mungkin dia anggap bagus seperti itu mas. Untuk para penonton yang mungkin berminat untuk membeli anakan, mungkin dari anakan jumbo, anakan bondol klasik, milenial ataupun bondol, itu banyak sekali, bisa hubungi saya dengan nomor 08 56 40 79 04 08 ataupun lewat Facebook saya Mas Alek Grabak.